Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana syahra masyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menjalankan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas sedikit tijarah ataupun perniagaan jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam suatu riwayat, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, ada suatu kisah yang sangat memotivasikan bagi kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan ayat yang kita bacakan di awal tadi. Suatu hari, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kembali ke rumah dan menemui keluarganya, yaitu Fatimah. Lalu beliau berkata kepada istrinya Fatimah, "Wahai istriku, adakah makanan yang akan kita makan untuk anak-anak kita?" Lalu istrinya menjawab, "Tidak ada wahai suamiku, tetapi ada tadi sahabat datang memberikan infak sedekah sebesar 6 dirham. Nah, ambillah uang ini kemudian belanjakanlah untuk anak-anak kita." Lalu diambil uang tersebut kepada Ali, lalu dia pergi ke pasar untuk belanja. Sampai di pertengahan menjelang pasar, beliau dikagetkan dengan suara firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya sampaikan di awal tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya lebih kurang orang tadi berkata dengan kalimat Al-Qur'an tersebut, "Man zallazi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang meminjamkan pinjaman di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan balasan tersebut. Lalu Ali memberikan uang tersebut sebesar 6 dirham dan tidak jadi dia membelanjakan untuk anak-anaknya. Kemudian Ali pulang, tetapi ada seseorang menyampaikan kepada Ali untuk menawarkan keledainya dengan syarat kalau ada uang Ali boleh membayarnya, kalau tidak. Lalu Ali menjawab, "Berapa keledai yang engkau tawarkan ini wahai Tuhan?" "Sebesar 100 dirham. Lalu dengan perjanjian kalau ada Ali uang, Ali membayar. Namun kalau tidak ya tidak ada masalah. Terjadilah dialog tersebut dengan jual beli. Kemudian diambillah dengan Ali keledai orang tersebut kemudian pergi, entah kemana perginya. Kemudian Ali lanjut berjalan menuju pasar untuk
menjual keledai tersebut. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang menawarkan, wahai Ali, apakah keledai ini akan dijual? Kata Ali, iya. Berapa? Kata Ali, sebesar 300 dirham. Tanpa basa-basi, orang tadi memberikan uang 300 dirham, mengambil keledai Ali menerima uang. Nah, setelah itu orang tadi pergi, kemudian tidak tahu kemana lagi orang tersebut. Nah, uang 300 dirham, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu dikasihkanlah kepada istrinya Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya kepada suaminya, mana makanan yang akan kita makan untuk anak-anak kita? Tapi Ali menjawab, tidak ada. Tapi ini ada uang 300 dirham. Nah, inilah hasil hari ini. Apa yang terjadi, wahai suamiku? Lalu diceritakan oleh Ali kronologis pertemuan beliau dengan orang tua tersebut. Karena membaca ayat tersebut, lalu Fatimah menjawab dengan kalimat yang luar biasa, bukan marah, tapi beliau mengatakan, sodaktah wahai Abul Hasan wal Husain, sodaktah, benar engkau wahai ayah dari Hasan dan Husain. Lalu Ali kemudian minta izin dengan istrinya pergi menemui Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah menunggu kehadiran dari Ali bin Abi Thalib tersebut. Lalu beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin bertanya kepada engkau, siapa kira-kira tadi aku mengalami semacam tawar-menawar ataupun jual beli kepada seseorang yang itu saya tidak tahu. Kalau boleh tahu ya Rasulullah, siapa orang tersebut? Lalu Rasulullah tersenyum dan memukul bahu beliau. Kata Rasulullah, sodaktah wahai Ali, beruntung engkau sudah bertijarah atau berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala dari uang 6 dirham yang engkau sedekahkan kepada seseorang yang membaca firman Allah tersebut. Inilah balasan menjadi 300. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka itu adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita di bulan suci Ramadan, kita dianjurkan sebagaimana firman Rasulullah SAW, hadis Rasulullah yang berbunyi, afdalus sadaqah fi Ramadan, utama sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Nah, inilah momen kita, kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah kita, terutama sekali apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian rezeki kita infakkan. Dan insya Allah dengan kita selalu gemar memberikan kepada orang yang berhak untuk menerima apa yang kita miliki dititipkan oleh Allah, Allah akan lipat gandakan. Oleh karena itu, sekali lagi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita mengajak semua, bagi kita ingin bertijarah, berjual beli, berdagang dengan Allah, mari kita amalkan ayat tersebut. Dan dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmah betapa Allah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita kalau benar-benar kita memberikan apa yang kita ada untuk orang yang membutuhkan. Barangkali dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah yang tersirat. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi motivasi bagi kita, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bertijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.